bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa selawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Desina Ufairah, selaku moderator di presentasi kelompok ini. Dan saya persilakan kepada kelompok 2 untuk memperkenalkan namanya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Akbar. Perkenalkan saya Kairat. Perkenalkan nama saya Naura Najifa. Nama saya Hana Septifa Zain. Hari ini kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi yang berjudul urgensi memperbaiki kualitas dan kuantitas pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk penjelasan lebih lanjut, marilah kita simak dengan penjelasan yang akan disampaikan oleh Imam. Kepada Imam saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Akbar akan membacakan materi tentang yang berjudulkan tentang urgensi memperbaiki kualitas dan kualitas pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Urgensi merupakan keharusan yang mendesak dalam memperbaiki kualitas dan kuantitas ekonomi. Berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stabil di kisaran angka 5% dalam 3 tahun terakhir. Bagi pihak oposisi, pencapaian yang tidak begitu menggembirakan ini menjadi sasaran untuk melemahkan posisi pemerintahan yang berkuasa khususnya di bidang ekonomi. Tetapi jika dikaji secara mendalam, pertumbuhan ekonomi Indonesia justru mengalami perbaikan yang paling menonjol adalah pertumbuhan investasi dan ekspor yang masing-masing tumbuh 6,15% dan 9,09%. Tanda kurung 2017. Sementara terkait dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga pemerintah, Indonesia telah berhasil menjaga pertumbuhan komponen ini di kisaran 5%. Kondisi ini dapat direalisasikan karena pemerintah mampu menjaga angka inflasi di bawah 4% sesuai dengan target APBN serta masih dalam kisaran target Bank Indonesia, yaitu 2,5% sampai 4,5%. Pada awal 2018, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama 2018 tetap menunjukkan angka stabilitasnya di angka 5,06%. Dan yang paling menunjukkan lagi, pertumbuhan ekonomi Papua merupakan provinsi dan pertumbuhan ekonomi tertinggi di angka 28,65%. Mayoritas provinsi di Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi berada di atas rata-rata nasional. Sedangkan hanya beberapa provinsi yang mengalami pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata. Dalam perspektif Asia, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia 3 tahun terakhir masih lebih baik daripada Thailand, Hong Kong, Korea, dan Singapura. Berikut merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi masalah ekonomi di Indonesia, yaitu A. Sumber daya alam, B. Sumber daya manusia, C. Modal kerja, D. Proses distribusi, E. Tingkat ekonomi. Terima kasih kepada Imam atas penyampaian materinya. Baiklah, saya akan membuka sesi tanya jawab yang akan dimulai pertanyaan pertama yang akan diberikan oleh Keira. Kepada Keira dipersilakan. Perkenalkan saya Keira. Saya akan memberikan pertanyaan kepada Imam Akbar. Bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Itulah pertanyaan dari Keira kepada Imam. Kepada Imam dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Keira. Mari kita jawab. Dengan cara memperkuat struktur ekonomi nasional dengan membangun infrastruktur, mendorong investasi, dan memperkuat industri pengolahan yang berbasis ekspor. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh Imam. Selanjutnya akan ada sanggahan dari jawaban tadi yang akan diberikan oleh Naura. Pada Naura dipersilakan. Sanggahan, saya setuju dengan jawaban Anda, tetapi itu baru pembangunan kendaraan fisik Indonesia yang juga baru pembangunan sumber daya manusia untuk Indonesia. Ampun, sekian dari pendapat saya. Itulah sanggahan dari Naura. Selanjutnya akan ada tambahan jawaban atau saran yang akan diberikan oleh Hana. Kepada Hana dipersilakan. Setelah perbincangan ini, dapat kita simpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi itu sangat penting dan bisa dicapai melalui poin-poin yang sudah disebutkan tadi. Namun, urgensi pembangunan sumber daya manusia menjadi
faktor kunci dalam persaingan global dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian pertanyaan kedua yang akan diberikan oleh Naura. Pada Naura dipersilakan. Mengapa pertumbuhan ekonomi sangat penting bagi suatu negara? Itulah pertanyaan dari Naura yang akan dijawab oleh Keira. Kepada Keira dipersilakan. Karena pertumbuhan ekonomi menjadi penentu tingkat kesejahteraan, keamanan, serta kemajuan sebuah negara. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan, semakin tinggi stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan. Selanjutnya akan ada sanggahan dari jawaban tadi yang akan diberikan oleh Imam. Kepada Imam dipersilakan. Saya setuju dengan jawaban Anda, tetapi untuk meningkatkan pertumbuhan bukanlah hal yang mudah dan sederhana. Justru berbagai konflik dalam sebuah negara lahir akibat kesalahan dan kegagalan. Bagaimana ekonomi dibutuhkan? Sekian dari pendapat saya. Itulah sanggahan dari Imam. Selanjutnya akan ada tanggapan jawaban atau saran yang akan diberikan oleh Hana. Kepada Hana dipersilakan. Dari pertanyaan dan jawaban tadi bisa disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi itu sangat penting. Namun, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bukanlah hal yang mudah dan sederhana. Kemudian pertanyaan ketiga yang akan diberikan oleh Hana. Kepada Hana dipersilakan. Apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Itulah pertanyaan dari Hana yang akan dijawab oleh Keira. Kepada Keira dipersilakan. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah, dan kekayaan alam, serta teknologi yang digunakan. Selanjutnya akan ada sanggahan dari jawaban tadi yang akan diberikan oleh Naura. Kepada Naura dipersilakan. Yang mau pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang anda sebutkan tadi, masih ada faktor yang lain seperti sumber daya alam, sumber daya modal, dan kemudian kewirausahaan. Kemudian Sanggahan dari Naura. Selanjutnya akan ada tambahan jawaban atau saran yang akan diberikan oleh Imam. Kepada Imam dipersilakan. Dari perdebatan tersebut dapat dilihat dan sekaligus menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti yang sudah disebutkan. Nama faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh dan dapat memberikan banyak manfaat bagi suatu negara, tetapi jumlah penduduk, jumlah orang modal, luas tanah, dan kekayaan alam serta teknologi yang digunakan memang yang paling penting atau dibutuhkan saat ini. Baik, demikianlah hasil diskusi dan juga presentasi kami pada hari ini terkait urgensi memperbaiki kualitas dan kuantitas pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Demikianlah presentasi dari kelompok 2. Saya mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daya manusia tidak terbaca. Apa nih? penyampaian materi. Itulah pertanyaan dari Keira untuk Imam. Kepada Tahu nggak orang ini beban. Oke, bye bye. Pada hari ini kelompok 2 akan Presentasi. Itulah pertanyaan dari Naura Yang akan dijawab. itulah pertanyaan dari Naura yang akan Iya, yang akan meninggal. yang akan menjawab. Alah. Dah. Selanjutnya akan ada sanggahan yang Iya, yang akan diberikan. selanjutnya akan ada sanggahan dari jawaban yang tadi. Ulanglah. Iya. Dari pertanyaan dan jawaban tadi bisa disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi itu sangat penting. Namun, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, butuhlah hal yang mudah dan sederhana.